Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi di pembelajaran kedua subtema 2. Kita masih belajar tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Ayo tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini bersama Bu Ika. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Ya, di sini ada Dayu sedang menyirami tanaman bersama temannya. Bagaimana dengan tamannya? Tamannya sangat terawat anak-anak. Mengapa dapat seperti itu? Ya, karena dirawat oleh Dayu dan teman-temannya. Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Tentunya semua warga sekolah. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka melakukannya dengan cara menyirami tanaman, mencabut rumput-rumput liar, dan lain-lain. Setelah kita mengamati gambar tadi, kita juga memiliki kewajiban dan hak di sekolah. Nah, di sini Bu Ika sudah memberikan tabel kewajiban dan hak kita di sekolah. Nah, kewajibannya yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan taman di sekolah, menyiram tanaman yang ada di taman sekolah, merawat tanaman yang ada di taman sekolah, tidak merusak tanaman yang ada di taman. Kemudian memberantas hama, pengganggu tanaman, dan mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. Nah, itu tadi adalah kewajiban yang harus kita lakukan di sekolah. Nah, setelah kita melakukan kewajiban, kita juga memiliki hak. Nah, haknya adalah lingkungan sekolah menjadi sehat dan nyaman. Kita dapat belajar dengan tenang, lingkungan menjadi hijau dan asri. Kita lebih semangat dalam belajar. Dan kita juga mendapat udara di lingkungan sekolah menjadi segar. Dan tidak hanya itu juga, kita juga mempunyai prestasi belajar yang meningkat. Jadi anak-anak, kewajiban dan hak di sekolah ini sangat penting dan sangat kita lakukan sehari-hari. Sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, itu adalah sikap kita untuk menjaga kebersihan sekolah yang ada di dalam kelas. Jadi, anak-anak bisa melakukannya ini dengan cara bergotong royong bersama teman-teman kalian. Amati kembali teks tentang sekolah yang indah dan rapi. Bacakan kalimat-kalimat saran yang kamu temukan. Nah, di sini Bu Ika menemukan beberapa kalimat saran yang terdapat teks tersebut. Yang pertama, semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Kedua, pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama.
Siswa harus dapat membuat taman kelas. Keempat, meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Keenam, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya kulakukan? Agar sekolahku indah dan rapi, sebaiknya yang kita lakukan adalah semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat dan menjaga taman kelas. Di dalam kelas, meja guru harus tertata rapi, papan tulis harus selalu bersih, dan kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Kemudian, selalu membuang sampah pada tempat yang disediakan. Melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Melakukan piket kelas secara rutin. Membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah. Mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Kalau kita menjaga lingkungan, kita akan memperoleh hak. Di sini sudah disebutkan tentang kewajiban kita dari merawat lingkungan sekolah. Contohnya, pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat bersama. Selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Melakukan piket kelas secara rutin. Membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah. Dan mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu tadi adalah kewajiban kita untuk merawat lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, kita juga akan memperoleh hak yang kita dapat, yaitu lingkungan sekolah menjadi hijau, sehat, dan nyaman. Lingkungan sekolah menjadi bersih dari sampah. Lingkungan menjadi hijau dan asri. Kita juga lebih bersemangat dalam belajar. Kita juga terhindar dari penyakit berbahaya dan lingkungan sekolah bersih dan semangat belajar akan meningkat. Kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Nah, di sini ada contoh kegiatan yang dilakukan oleh Edo bersama teman-temannya. Yang di situ menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kesehatan. Ada yang bercocok tanam, ada yang membersihkan kelas, dan lain-lain. Kamu pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang. Misalnya saat sekolah libur. Nah, saat sekolah libur, anak-anak bisa melakukan berbagai kegiatan bersama keluarga kalian. Nah, kegiatan ini bisa menjadikan hidup kalian menjadi bersih dan menjadi hidup lebih sehat. Ceritakan kegiatan di waktu luang yang biasa kamu lakukan. Pastikan kegiatan itu dapat membuatmu sehat.
Nah, di sini ada berbagai contoh. Ada berenang, ada membantu ibu merapikan rumah, ada bermain sepeda, menyiram tanaman. Nah, coba kalian pilih salah satu kegiatan yang membuat kalian menjadi sehat yang pernah kalian lakukan di rumah, di dalam waktu luang bersama keluarga. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.